Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Di luar perkiraan kita semua, ternyata korban yang rumahnya dipersekusi dan dirusak warga desa Tangkil Cidahu Sukabumi bersama para lawyernya sudah mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi yang bernama Slamet, yang diduga pada saat persekusi dan pengerusakan Kapolsek ini berlaku tidak netral dan dianggap ceroboh, mengeluarkan pernyataan dan tindakan penutupan rumah pribadi tersebut dengan mengatasnamakan undang-undang. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan 29, negara menjamin hak asasi setiap warga Indonesia untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Mereka juga merasa keberatan karena Kapolsek tersebut dianggap sangat rasis dalam soal agama karena mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tempat, yaitu rumah tersebut, telah digunakan peruntukannya di luar dari agama kita, katanya. Jadi Kapolsek ini dianggap bukan pengayom masyarakat yang berperilaku dan bermoral Pancasila dan tidak bisa memberi rasa aman dan damai bagi warga masyarakat yang berbeda keyakinan agamanya dari agama yang dianut Kapolsek tersebut. Selain itu, mereka juga membuat laporan dengan terlapor RT Desa Tangkil tersebut, berikut kepala desanya dan juga tokoh agama, serta satu pengurus dari partai besar dengan delik aduan penistaan agama. Karena ada perkataan bahwa tidak boleh ada agama lain dilakukan kegiatannya di daerah mereka, karena dianggap sudah mengotori kampung halaman mereka. Jadi ini dianggap perkataan yang sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa, dan dianggap telah melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia. Mereka juga meminta Propam Mabes Polri tegak lurus, katanya, dengan menegakkan hukum karena salah satu anggotanya, yaitu Kapolsek Cidahu tersebut, dianggap sudah menyalahi hukum dan prosedur pengamanan dengan membiarkan tindakan anarkis pengerusakan rumah retret tersebut terjadi, dan seakan-akan Kapolseknya melindungi para pelaku kriminal tersebut. Berikut kita dengarkan percakapan mereka ketika di kantor Mabes Polri. Agendanya hari ini apa, Bang? Baik, hari ini kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek Endang Slamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masak, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing, memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah chaos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Gitu. Mungkin rekan saya menambahkan. Ya, agenda kami selanjutnya kami akan membuat laporan polisi terhadap kepala desa, RT dan tersangka yang sudah ditahan untuk delik penistaan agama. Berarti jadi kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di kami itu sudah terpenuhi. Hari ini mungkin yang dilaporkan berapa orang, Bang? Kalau yang di Propam itu Kapolsek satu orang saja. Kalau untuk yang di LT terkait penistaan agama itu kita akan melaporkan sekitar 3 orang. Berarti 3 orang ini siapa aja, Bang? Ada inisial atau? Kami juga kepala desa, RT dan satu
lagi Tokoh agama lah, ketua. Oh ya, sorry, ada tokoh agama juga. Terus sama satu lagi ada salah satu ketua PAC partai besar. Mungkin laporan ini terkait apa Bang? Laporannya terkait pasal berapa? Mungkin laporannya terkait apa? Mungkin terkait apa dilaporkannya? Yang kami laporkan ini terkait penistaan agama. Di sana. Di mana ada kalimat-kalimat mereka yang mengatakan bahwasanya apabila agama lain yang beribadah di tempat itu sudah mengotori kampung halaman mereka. Jadi itu yang sangat berbahaya ya perkataan tersebut, karena ini kan agama apapun di Indonesia ini kan dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Jadi mereka sudah melanggar konstitusi juga gitu. Jadi mereka melanggar hak manusia untuk beribadah di negara ini. Bang, kan karena adanya masalah itu kan menyebabkan trauma juga nih bagi anak-anak. Ya. Sehingga tidak mau pergi ke gereja, apakah dalang yang itu juga akan Oh iya, dalam LP kami pun ya saya nggak tahu nanti apakah nanti kebijakan penyidik dijadikan satu LP atau nanti dipisah. Bahwasanya kami juga melaporkan tentang kekerasan terhadap anaknya juga, karena anak-anak mengalami trauma berat dan sekarang mereka lagi dalam proses penyembuhan untuk mental mereka. Berarti itu salah satu alasan nantinya mau datang ke Komnas ya? Oh iya, nanti sekitar jam 3 kami sudah berkoordinasi, kami diundang ke Komnas HAM. Tambahan? Kami cuma minta untuk Propam Mabes Polri untuk tegak lurus dan tidak berpihak, karena kan yang diduga dilakukan oleh Kapolsek Cidahu itu terlihat sangat berpihak ke salah satu agama, sedangkan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Karena sudah jelas, jadi kami minta proses hukumnya bisa ditegak luruskan, bisa diproses secepatnya juga. Jangan merasa pintar kalau kalian tidak tahu siapa pahlawan kita ini. Pahlawan yang melampiaskan emosi kehancuran hidupnya kepada kebahagiaan orang lain. Yang bisa tahu peran pahlawan kita ini pasti hanya orang-orang normal dan berakal. Ini adalah video yang sangat menyeramkan, di mana hal ini adalah penyebab negara kita sampai saat ini tidak bisa maju dan koruptor merajalela. Sementara Amerika, Cina, India, dan yang lainnya sudah ekspansi keluar bumi. Kita masih berkutat di mencari masalah seperti Bapak Pahlawan Zimbabwe ini. Oke. Tadi gue udah bahas sekilas soal kasus Cidahu, tapi makin gue pikirin, ini makin gak masuk akal. Coba deh kita bedah pelan-pelan, kayak kita lagi nonton true crime documentary. Jadi scene pertama, anak-anak SMA lagi retret. Aktivitasnya doa, gue ulang lagi ya, biar jelas berdoa. Bukan deklarasi negara baru, bukan latihan militer, bukan juga konser black metal. Mereka cuma berdoa di properti pribadi yang mereka sewa. Terus, scene kedua, segerombolan warga datang dengan muka penuh amarah. Seolah-olah doa dari anak-anak itu adalah serangan rudal hipersonik yang mengancam kedaulatan RT atau RW mereka. Mereka ngerusak, mereka yang gusir, mereka ngintimidasi. Keberaniannya, wow, level maksimal. Tapi kok ya aneh, keberanian itu cuma muncul saat lawannya anak-anak yang gak berdaya. Coba kalau yang retret, di situ para petinggi negara atau jenderal bintang 4. Paling juga jadi panitia penyambut sambil bawa nampan isi kue basah. Munafik, kan? Dan aparat, ya Tuhan, aparat kita itu kayak wasit Liga 3. Pelanggaran keras terjadi tepat di depan mata. Dia malah sibuk benerin tali sepatu sambil bilang, kita pantau dulu perkembangannya. Memantau apa Pak? Nunggu sampai ada yang tewas dulu baru jadi masalah serius? Ini bukan drama sinetron yang butuh plot twist. Ini pelanggaran hukum. Nah, dari sini kita naik level. Ini bukan lagi soal warga Cidahu atau aparat di lokasi. Ini soal sebuah sistem yang membiarkan penyakit ini tumbuh subur. Di mana peran pemerintah, halo Bapak Bupati, Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Menteri Agama, ada suara? Apa headsetnya lagi rusak? Atau sibuk ngurusin logo halal? Sampai lupa ada umat beragama lain yang haknya diinjak-injak. Ini tuh udah jadi pola guys. Pola yang memuakkan. 1.
ada kasus intoleransi viral di media sosial. 2. Pejabat terkait akan mengeluarkan pernyataan standar. Kami sangat menyesalkan kejadian tersebut dan akan menindak tegas, tapi pasti dari kasus-kasus sebelumnya. 3. Mungkin dibentuk tim pencari fakta atau satgas, apalah itu namanya, biar kelihatan kerja. 4. Beberapa minggu kemudian, kasusnya hilang, ketutup sama drama selebgram, cerai atau kasus korupsi baru. Rinse and repeat. Pemerintah kita itu nganggap intoleransi ini kayak panu, gatel, ganggu penampilan, tapi dianggap nggak mematikan. Jadi ya udah dibiarin aja. Padahal ini bukan panu, ini kanker yang menggerogoti pondasi negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi mereka takut buat kemoterapi, takut kehilangan suara di pemilu dari kelompok-kelompok intoleran itu. Jadi mereka lebih milih main aman, pure buta, dan membiarkan negara ini pelan-pelan membusuk dari dalam. Dan di tengah semua kekacauan ini, kita, para netizen, sering teriak-teriak di kolom komentar. Kapan Indonesia maju? Kapan kita bisa nyenggin Amerika, Cina, Rusia, atau India? Gimana kita mau maju? Coba kita lihat keluar sebentar. Amerika udah mikirin cara bikin koloni permanen di Mars. Cina udah bikin matahari buatan dan mendominasi ekonomi global. Rusia sibuk main catur geopolitik dunia. India bisa ngirim roket ke bulan dengan biaya lebih murah dari ongkos produksi film Hollywood. Lah, kita di sini di tahun 2025 masih sibuk debat soal boleh ngaknya orang beribadah di rumahnya sendiri. Masih berantem soal izin mendirikan bangunan gereja yang prosesnya lebih rumit dari bikin reaktor nuklir. Masih ngeluarin energi buat sesuatu yang harusnya udah selesai sejak 70 tahun yang lalu. Kita mau punya industri 4.0, tapi mental warganya masih 0,4. Kita mau punya cyber army yang kuat, tapi warganya lebih jago misu-misu soal agama daripada belajar coding. Kita mau jadi makan Asia, tapi kelakuannya masih kayak sekelompok ayam yang ribut di pekarangan sendiri. Ini bukan soal kita kalah teknologi, ini soal kita kalah melawan kebodohan dan kemunafikan diri kita sendiri. Dan pemerintah sebagai nahkoda kapal besar bernama Indonesia ini malah sibuk enggelap-enggelap dek kapal biar kelihatan kinclong. Sementara lambung kapalnya udah bolong di mana-mana. Udahlah, makin dipikirin makin bikin darah tinggi. Kayaknya bener harapan satu-satunya negara ini ada di tangan timnas badminton sama para komika stand up. Seenggaknya mereka beneran berjuang dan jujur dengan caranya masing-masing. Gue mau lanjut nonton mukbang aja, lebih damai. Kita sebagai masyarakat sangat miris melihat kinerja aparat yang semestinya mengayomi semua warga dengan memberi rasa aman. Malah ini oknum Kapolsek hanya memihak mayoritas yang telah melakukan tindakan anarkis dan kriminal dan menganggapnya sebagai tindakan yang benar. Karena Kapolsek ini kelihatan sangat fanatik negatif dengan agama lain di luar agamanya. Jadi kita berharap aparat penegak hukum bisa melihat dan menilai yang sebenar-benarnya dari setiap pelanggaran oknum aparatnya dan juga penyelenggara pemerintah, yaitu oknum RT dan Kades serta toko yang lain yang terlibat. Lagi, baik kepolisian, Inspektur Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Rumahnya bersalah. Ya. Kedua, rumah nggak salah. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Sekarang bubar saja. Ini menjadi tanggung jawab dan wewenang kami. Silakan. Kalau memang kami tidak menutup, silakan.